Selamat malam dan selamat beribadah dalam ibadah keluarga yang akan kita lakukan saat ini. Walaupun pandemi COVID-19 masih berada di kehidupan kita, tetapi percayalah Allah tetap menyertai umatnya sampai hari ini. Sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Ia telah disalibkan, mati dan dikuburkan, tetapi Ia telah menang dari maut. Karena itu, serahkan seluruh kehidupanmu kepadanya dan kita juga pasti akan menjadi pemenang dalam menjalani kehidupan bersama Allah. Mari berdiri, nyatakan syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami sampai saat ini Tuhan. Tuhan telah memimpin kami aktivitas dari pagi bahkan sampai saat hari ini Tuhan. Tuhan berkati ibadah hari ini Tuhan, ibadah keluarga 21 April 2021, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai dengan 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai dengan 9. Maka termanggu-manggulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dipersilakan duduk. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Terpuji nama Tuhan kalau sampai saat hari ini kita diberikan kesehatan dan dapat beribadah secara online. Di sini perlu saya tegaskan untuk protokol kesehatan 5M, yaitu 1. Menggunakan masker, 2. Mencuci tangan, 3.
menjaga jarak, 4 menghindari kerumunan, dan 5 juga membatasi mobilitas. Khotbah ibadah keluarga GPIB Immanuel Balikpapan, Rabu 21 April 2021, Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai dengan 9, siap diproses Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah berapa lamakah kita menjadi pengikut Kristus? Apakah kita menjadi pengikut Kristus sejak dari kandungan, ataukah sejak dari PA, PT, GP, atau bahkan kita baru menjadi pengikut Kristus sejak kita sudah memiliki keluarga? Lalu ketika kita sudah mengimani bahwa kita adalah pengikut Kristus, apakah yang pernah kita rasakan? Apakah selama kita menjadi pengikut Kristus sangat berat, susah sekali, bahkan penuh dengan tantangan, atau sebaliknya? Sejak zaman dahulu menjadi pengikut Kristus selalu diperhadapkan dengan tantangan, ancaman, bahkan penganiayaan, seperti apa yang dialami oleh jemaat Kristen. Mula-mula mereka menghadapi kesukaran hebat dalam menghayati iman mereka kepada Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai dengan 60. Kita bisa membuka Alkitab kita, lalu kita membaca Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai dengan 60. Mari kita baca bersama-sama. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Di sini kita lihat di ayat 59 sampai 60, kita tahu di situ Stefanus dibunuh dan hadir di situ Saulus. Jadi mencatat kisah kematian seorang martir Kristus bernama Stefanus karena kesaksian tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia. Ada hal yang menarik pada hari penganiayaan Stefanus tersebut, yaitu adanya saksi hidup yang bernama Saulus, yang sangat menaruh kebencian kepada pengikut Kristus. Saulus menyaksikan peristiwa itu dengan kepuasan yang besar. Setelah itu mulailah penggerakan penganiayaan terhadap pengikut Kristus pada jemaat di Yerusalem dan juga diperluas sampai di kota Damsyik. Kebencian Saulus terhadap pengikut Kristus sangatlah kuat. Karena apa? Karena keberhasilannya apa? Memenjarakan, bahkan menganiaya serta membunuh Stefanus, yang dianggapnya itu sebagai modal kuat yang berharga untuk mengejar para pengikut Kristus lainnya yang berada baik di Yerusalem hingga ke Damsyik. Jarak dari Yerusalem ke Damsyik itu sekitar 205 km. Kalau kita tempuh dengan kendaraan itu sekitar 5 jam. Kalau kita jalan dari Semarang ke Kediri ya, itu bisa sekitar 5 jam. Tapi itu kan pakai kendaraan. Tapi zaman dulu pasti belum menggunakan kendaraan. Itulah tidak menghalangi niat jahat dari seorang Saulus beserta rekan-rekannya. Ditambah lagi surat kuasa yang diberikan imam besar dari Yerusalem kepada mereka sudah dikantongi, bahkan sudah dipegangin sebagai legitimasi. Legitimasi itu seperti apa? Surat kuasa atau pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan. Itu yang dipegang oleh Saulus. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Di dalam secara manusia rencana Saulus sudah sempurna. Ya, rencana Saulus itu sangat sempurna. Ia menjalankan dengan baik dengan kesuksesan dalam tugas tunggal menunggu waktu saja. Saulus dipandang melakukan tugas yang sangat mulia. Karena apa? Karena menyingkirkan orang-orang yang menyimpang dari ajaran Yahudi pada saat itu. Dan dia juga menganggap sebagai orang hebat karena bisa mempertahankan serta menjaga kemurnian Yudaisme. Keberadaan pengikut Kristus tidak boleh dibiarkan, karena menurutnya jika dibiarkan maka kekristenan dapat tumbuh pesat seperti jamur pada musim hujan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah itu Saulus bersama rekan-rekannya bersemangat menempuh perjalanan ke Damsyik. Mereka berpikir bahwa semua akan berjalan sesuai dengan rencana mereka dan bahkan dengan harapan mereka. Ternyata seketika perjalanan mereka terhenti. Kenapa? Rencana Saulus dihentikan oleh kuasa Tuhan, yaitu kuasa Tuhan, cahaya yang bersinar sangat kuat, terang sekali dari langit diperlihatkan kepada Saulus. Ketika ia melihat cahaya itu, ia pun rebah dan bertanya, siapa yang sedang berbicara dengannya? Kita bisa baca di pasal yang ke-9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Cahaya yang mengelilingi dia, bahkan dia rebah. Saking kuatnya cahaya itu dia rebah. Kita bisa membayangkan kalau jam 12 siang di bawah matahari, kita bisa lihat matahari, pasti mata kita tidak kuat, ya. Mata kita tidak kuat, bahkan lemah, dan bahkan kita bisa terjatuh karena kekuatan sinar dari Tuhan. Dan ketika ia melihat cahaya itu, ia pun rebah dan bertanya siapa yang sedang berbicara dengannya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Saulus dan memerintahkan Saulus agar bergerak menuju Damsyik dan bersikap diri menunggu perintah lanjutan daripada Tuhan. Jelas sekali sekarang kendali diri Paulus yaitu berada di dalam kuasa Tuhan. Manusia dengan segala ambisinya tidak berkutik di hadapan Tuhan Yesus, penguasa segala alam raya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, suara Tuhan dan perintahnya begitu jelas terdengar. Tetapi mereka tidak dapat melihat sosok yang sedang berbicara kepada mereka. Mereka tidak dapat mengerti fenomena apa yang sedang mereka saksikan pada saat itu. Dalam kondisi percaya atau tidak, mereka pun mengikuti perintah Tuhan untuk masuk ke kota Damsyik. Saulus mengalami kebutaan. Mengalami kebutaan di saat dia melihat cahaya yang dari Tuhan, dan ia pun dituntun oleh rekan-rekannya untuk masuk ke kota itu. Selama 3 hari lamanya Saulus menderita kebutaan dan penderitaan jasmani sebab tidak makan dan minum. Jiwanya terguncang menghadapi kenyataan yang tak terbayangkan itu. Hidup Saulus sementara diproses Tuhan untuk memberikan kesempatan baginya merenungkan seluruh riwayat hidupnya yang telah melukai banyak pengikut Kristus, termasuk hati Tuhan Yesus sendiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memiliki rencana yang indah dan terbaik bagi Saulus yang dirubah hidupnya 180 derajat dari Saulus yang sang penganiaya pengikut Kristus menjadi Saulus sang pembawa kabar sukacita bagi setiap orang yang setia dan cakap dalam setiap tugasnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan,
dalam kehidupan kita, jika kita pernah merasa disakiti, dilukai oleh orang lain karena iman kita kepada Tuhan, tidak perlu bagi kita untuk marah, tidak perlu bagi kita untuk jengkel, atau sampai kita menyimpan dendam kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Yesus mengajarkan kita untuk selalu mengampuni segala kesalahan orang lain yang telah berbuat tidak benar atau jahat kepada kita. Mari dengan segala kerendahan hati kita belajar untuk mengampuni serta mendoakan mereka yang telah berbuat tidak baik kepada kita. Barangkali juga kehadiran mereka justru membuat kita semakin cinta dengan Tuhan dan semakin setia kepadanya, bukan malah tergoyangkan. Jika Saulus bisa mengubahkan juga orang-orang yang telah kita doakan tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bahkan bisa mengenal Kristus dan menjadi pengikut Kristus, kemudian hidup kita sendiri juga janganlah lupa untuk kita selalu menyerahkan kepada Tuhan untuk diproses. Jika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, janganlah sombong ataupun gengsi untuk minta maaf, minta ampun Tuhan, dan berkomitmen tidak mengulangi hal yang serupa, hal yang sama kembali. Niscaya kita juga akan terus diproses oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya yang setia dalam segala perkara atau pergumulan dalam kehidupan beriman Kristen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di YouTube ya, kita bisa melihat cerita dari Saulus ini zaman sekarang ini. Kalau kita melihat, yaitu pendeta Saifuddin Ibrahim, yang dulunya dia bukan pengikut Kristus, yang dulunya dia tidak mengenal Kristus, bahkan dia menghujat Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya Tuhan ubahkan menjadi 180 derajat sehingga dia lebih percaya kepada Tuhan dan juga menjadi pengikutnya yang setia. Bahkan sampai sekarang ini dia setia kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita merespon. Kita bakti 245 bait 1 dan 2. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Kiranya hatiku
Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah. Kami telah mendengarkan akan sabda-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, telah mengajarkan kami dari Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai dengan 9, yaitu siap diproses Tuhan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini tanggal 21 April 2021, kami teringat akan kaum ibu, kaum wanita yang telah maju bersama-sama menjadi wanita yang hebat, sukses, berhasil, terlebih takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan Yesus setiap saat. Tuhan berkati emansipasi kami para kaum ibu. Kami juga berdoa Tuhan buat KMJ Immanuel Balikpapan, Pendeta Sianadel Heanusa Saitapi. Tuhan berikan kesehatan selalu dan berkati pelayanannya di Gereja Immanuel Balikpapan dan juga beserta keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk kadang unsur Pelkat. Berkatilah Tuhan PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLHU yang mana selama ini masih pandemi, kami ibadah secara virtual. Berikanlah kami semangat dalam menghadapi masalah yang terjadi di seluruh dunia tentang COVID-19 ini. Berikan kami kesehatan yang berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, kami teringat juga warga jemaat yang sakit dalam pemulihan lansia. Kami juga berdoa kepada Bapak Alfred Korengkeng, Nyonya Stintawaang Robot, Ibu Ana Lengke, Ibu Alma Sasela, Bapak Alex Lengke, Ibu Laisule Pare, Ibu Siti Hartuti, Ibu Rotua Pardede, Bapak Rompas. Tuhan berkati mereka dalam masa tuanya, dalam proses pemulihannya lansia mereka. Tuhan, Engkau tahu mereka percaya kepada Engkau. Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan kepada mereka. Dan kami yakin percaya doa mereka Tuhan kabulkan. Kami juga berdoa Tuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bapak Ferry Item, Bapak juga Herman Lengke, Nyonya Ellen Suhartono Ruru, Nyonya Rina Nainggolan Saragi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkari, juga bersama adik Andreas J. Konia Pratama, Nyonya Teresia Madelu, Bapak Faurus Hartono, Penatua Ronald Sabentiro, Nyonya Petronella Hetraria Saureka, adik Brigita Siwu, Saudari Desi Lilipali, Bapak Abraham Abid, Nyonya Reina Makati Talolong, Nyonya Natalia Prisma Widya, Nyonya El Sampialang yang sekarang dirawat di rumah sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati obat-obat yang diberi. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang memberi, yang membantu memberikan obat-obatan. Tuhan bersabdalah kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan berkati kami, lindungi kami dari mara bahaya apapun juga, dan berikan kami keselamatan daripada-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Jemaat Tuhan, marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-masing sambil mengingat pesan Alkitab berdasarkan 1 Tawarik 16 ayat 29. 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Tembang persembahan Gita Bakti nomor 81 bait 1 dan 3. Mari kita berdoa, doa syukur. Kita berdoa. Allah sumber segala berkat, Engkau telah memberikan kepada kami keselamatan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau memanggil kami umat-Mu untuk menerima berkat dan menyalurkannya juga untuk pelayanan terhadap sesama. Kini kami datang membawa persembahan ini sebagai rasa syukur karena Engkau telah memberi yang terbaik bagi hidup dan masa depan kami sebagai umat ketebusan-Mu. Kuduskan pemberian ini dan sanggupkan kami untuk memaknai hidup sebagai pewaris dari kasih karunia Allah. Amin. Tuhan ke negeri
Mari kita terima berkat. Tuhan memberkati ibadah keluarga ini. Tuhan juga memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.